Pemirsa Intens Investigasi, geger. Setelah sekian lama cuma jadi bahan spekulasi dan doa dari para fans, akhirnya momen yang dinanti-nanti itu datang juga. Ya, Verrell Bramasta dan Fuji akhirnya kembali muncul bersama dan melakukan sesuatu yang wah, pastinya membuat netizen dibuat baper berjamaah karena hal yang mereka lakukan ini. Bukan dinner romantis ala pasangan-pasangan muda yang mungkin banyak dilakukan oleh pasangan kebanyakan, bukan juga momen liburan berdua, tapi momen ini justru terasa begitu dalam, hangat, dan penuh makna. Momen yang dalam hal ini mungkin biasanya cuma dilakukan oleh pasangan yang sudah serius dan siap melangkah ke jenjang selanjutnya. Di momen itu pun tampak aura cinta yang begitu terasa, tatapan mata yang saling mencari satu dengan yang lainnya, dan senyuman manis yang tak dibuat-buat mewarnai momen tersebut. Lantas, seperti apakah momen tersebut? Seperti apa pula keseruan Fuji, Verrell dalam melakoni momennya ini? Yang mungkin juga sebagai balasan dari Verrell yang sebelumnya tak jadi mengajak Fuji dalam kunjungannya ke sebuah tempat perbelanjaan di Bekasi belum lama ini. Lantas, apakah ini juga merupakan sinyal kuat bahwa mereka kini resmi berpacaran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tentu bukan sebuah rahasia lagi jika hubungan dua remaja yang kini sedang hangat-hangatnya itu terus menjadi perhatian publik. Bahkan sampai dengan saat ini atau sejak dikabarkan hubungan mereka sudah melaju ke jenjang yang lebih serius. Kita masih berbicara soal kabar kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta. Pasalnya dikutip tim Intens Investigasi dari akun media sosial mereka masing-masing, tampak keduanya kembali mengukir momen bersejarah yang mungkin baru 2 kali sejak kabar kedekatan mereka mencuat. Diunggah Fuji di akun media sosialnya yang juga tampak menandai Verrell di postingan yang ditulis Fuji dengan caption bertuliskan Little Escape atau yang berarti pelarian kecil untuk menghibur diri. Fuji dalam kolase foto tersebut juga tampak cukup menikmati momen liburannya berdua. Walaupun terlihat di sekelilingnya juga masih tampak beberapa penjaga yang tentunya menjaga Verrell sebagai anggota dewan. Ya, menikmati waktu berdua agaknya memang menjadi momen yang cukup sulit bagi mereka di tengah rutinitas dan kegiatan sehari-harinya. Makanya momen itu betul-betul dimanfaatkan Verrell Fuji sebaik-baiknya. Mulai dari unjuk kebolehan mereka saat menjajal kemampuan menyetirnya di arena go-kart, Fuji Verrell di momen itu tampak cukup mengunggah banyak momen mereka di arena bermain go-kart. Tampak juga keduanya sama-sama memamerkan gayanya masing-masing, lengkap dengan penutup kepala, helm, dan outfit ala-ala pembalap. Tak cukup sampai di situ, kebetulan berada di arena bermain yang menawarkan banyak permainan seru dan juga menawarkan hadiah jika menang dalam permainan tersebut. Verrell di momen itu tampaknya juga cukup kompetitif dalam bermain hingga mendapatkan karcis yang cukup banyak dan dikumpulkan dalam satu keranjang belanja. Wah, penasaran gak guys? Mau ditukar sama apa sih tiket-tiketnya? Apa dibeliin boneka buat Fuji? Sementara itu, masih dalam momen liburan mereka ke tempat liburan ala anak muda gaul Jakarta tersebut, tampak dalam momen liburan kemarin mereka kembali melanjutkannya dengan menjajal permainan bowling.
Feral yang agaknya lebih mahir dari Fuji mencoba mengajarkannya permainan yang dimainkan dengan cara melemparkan bola untuk menjatuhkan pin-pin yang ada di depannya tersebut. Namun melihat Feral yang lebih jago darinya, Fuji pun sepertinya tak mau kalah. Ia mengajarkan Feral sebuah gayanya yang sempat menjadi tren di sosial media saat itu. Yang mengejutkan, setelah momen tersebut, Feral pun menjadi bahan bercandaan Fuji dengan menuliskan caption seperti berikut ini. "Kaku banget sih mas, goyang dikit lah." Gimana guys, jika dirasa semua momen itu sudah membuat kalian dibuat gagal fokus dengan kedekatan mereka, ternyata belum selesai sampai di situ. Momen lain yang juga tampak menandakan adanya kedekatan yang lebih di antara mereka juga tampak saat Feral begitu dekat dan lengket dengan keponakan tercinta Fuji yang juga anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Galaskai. Si aktor tampan yang biasanya nggak sering terlihat bermain sama anak-anak, kini tampak begitu asik bermain bersama Gala. Sesekali juga terlihat Feral mengobrol akrab dengan Fuji. Meski begitu, belum diketahui momen ini terjadi sebelum atau sesudah mereka main games berdua. Yang pasti, momen-momen Feral bersama Fuji dan Gala, vibes-nya sudah seperti keluarga kecil bahagia dengan satu anak. Dan lantas, seperti inilah juga keseruan momen Feral habiskan waktu bersama Gala dan Fuji di rumah sang pujaan hati tersebut. Ini siapa namanya? Sabul. Oh iya, ini namanya Sabul. Gembul, Pak. Ya, Gembul. Gedean kucingnya apa Gala? Lebih kecil. Daripada Gala. Jalan. Ish. Ish. Spiderman. Sementara itu, jika menengok sedikit ke belakang, Feral Bramasta tampaknya semakin terang-terangan menunjukkan perasaannya pada wanita yang disebut-sebut sebagai permasyuri hatinya itu. Yaps, ditemui awak media belum lama ini, Feral tanpa tedeng aling-aling bahkan mengaku bahwa hidupnya kini terasa lebih berwarna sejak bersama Fuji. Tapi tunggu dulu, ada momen super gemes yang bikin netizen auto meleleh. Pasalnya, di awal kunjungannya, Feral tiba-tiba melakukan video call dengan Fuji yang saat itu sedang bersama keponakannya Gala di depan banyak orang. Meski begitu, di tengah kabar Feral yang perlahan tapi pasti mulai terbuka soal hubungan mereka, Feral tetap memilih hati-hati dalam mengumbar kisah cintanya di hadapan publik. Sebagai anggota DPR Republik Indonesia yang duduk di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, Feral tentu sadar betul bahwa terlalu mengumbar kabar kedekatannya bisa menjadi dinamika yang mungkin muncul jika semuanya terlalu banyak di-spill. Maka dari itu, ia pun lebih memilih mengaminkan semua doa yang baik-baik. Next time ya, kita bareng ya. Gala. Siap, siap Puji. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Tadi Puji mau ikut sebenarnya, iya begitu. Kita janjian lagi ya. Iya, nanti next pasti akan ada lagi. Pokoknya yang terbaik untuk Feral. Feral ini anak muda yang berprestasi, juga semuanya pengetahuannya luas, dekat dengan masyarakat. Kalau kita lihat Feral kan sering keliling-keliling ke sekolah, kasih semangat ke anak-anak. Kita doain Feral mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, segera cepet, dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Feral. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik ya. Di sisi lain atau masih membahas kabar kedekatan Fuji Feral yang semakin intens belakangan ini,
Ivan Fadila sebagai ayah juga turut merasakan kebahagiaan yang sama. Ia mengaku melihat banyak perubahan positif dalam diri sang putra sejak menjabat sebagai anggota dewan. Menurut Ivan, Ferrell kini lebih dewasa, bijaksana dan terlihat lebih mengayomi. Jauh berbeda dari sosok Ferrell di masa lalu yang masih pencarian dan penuh gejolak. Tak hanya itu, Ivan pun dengan tulus menyatakan dukungannya terhadap hubungan Ferrell dan Fuji selama membawa kebaikan dan membuat sang anak nyaman. Maka tak ada alasan untuk menolak, justru Ivan turut berbahagia melihat Ferrell yang kini tampak begitu bahagia. Jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA, sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan. Wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu loh. Jadi ke kemana-mana turun ya dia harus yang bisa mendengarkan aspirasi dari bawah. Ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Saya pikir gini loh, Ferrell bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Jadi pada saat dia lagi main, dia main banget kayak anak kecil gitu. Tapi pada saat dia kerja, dia berusaha untuk menguasai pekerjaannya itu. Dia belajar, dia baca gitu loh. Jadi memang dia alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan tempat di mana dia berada pada saat itu. Bagi saya nomor satu yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, Ferrell-nya itu nyaman, dia merasa bahagia, itu jauh lebih penting dari saya. Karena faktor lain, faktor eksternal, termasuk keluarga kecilnya sendiri pun itu saya bilang faktor eksternal, karena itu pengaruh dari luar ya. Sejauh dia pribadi nyaman, dia pribadi merasa banyak kebaikan, positif ya, saya pikir jalanin aja. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Saya support pasti. Lebih lanjut, sebagai seorang ayah, Ivan Fadila juga menuturkan sudah sangat siap jika tahun ini dirinya harus menyambut kehadiran seorang menantu. Meski begitu, terkait kriteria calon istri Ferrell, Ivan meyakini bahwa sang anak sudah cukup bijak untuk menentukan pilihannya sendiri. Bahkan dengan senyum hangat, Ivan tak segan mengakui bahwa dirinya pun siap jika dalam waktu dekat diberi cucu pertama dari anak pertamanya itu. Jadi kalau Ferrell itu kan anaknya independen ya. Jadi dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alami. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Jadi kehidupan itu begini, dari perjalanan hidup saya begini. Kalau kamu ngambil sikap ini, nanti konsekuensinya begini. Paling itu, nanti selebihnya dia mutusin. Ya namanya, ya sekarang udah pekerjaannya juga gitu, melayani rakyat, ya dia harus happy. Walaupun kadang-kadang ya kita nggak tahu, namanya orang pasti ada aja masalah, pasti ada problem. Tapi di depan masyarakat, depan umum dia harus tetap bisa, apalagi public figure kan gitu, harus memberikan contoh yang baik lah. Kelihatan sih kalau orang lagi jatuh cinta kan beda tuh. Oh gitu ya? Kalau orang jatuh cinta. Gimana tuh? Bisa jadi kali ya. Saya udah lama nggak jatuh cinta soalnya. Jelas kalau dia senang, dia happy, saya senang. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Sekali lagi bahwa kita walaupun orang tua, kita adalah orang luar. Yang menjalani adalah anak-anak. Jadi mereka yang selayaknya pasti memutuskan yang terbaik untuk diri mereka. Siap lah, saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Saya nggak pernah nanya lebih dalam. Kalau dia cerita, saya tanggepin. Udah cerita? Ferrell mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif, bisa cepat ke kehidupan yang baru. Berarti udah berhubungan? Berhubungan apa itu? Tadi Om bilang udah berhubungan. Enggak bilang berhubungan. Emang ngomong tadi? Enggak. Hubungan. Enggak. Udah punya hubungan, udah
ada ikatan Om? Enggak, maksudnya hubungan apa? Bukan ada berhubungan. Ini sih Mbak, bisa aja. Di sisi lain atau di tengah liburan bersama Fuji Farrell, tak dipungkiri memang kabar kedekatan keduanya sudah mendapatkan dukungan dari kedua orang tua mereka. Apalagi momen mengejutkan juga terjadi, di mana keluarga ini tampak kompak terlihat bersama di sebuah acara belum lama ini. Lantas apa kata Mama Vena dan Haji Faisal menanggapi kabar kedekatan anak-anak mereka? Benarkah mereka memberikan dukungan jika keduanya sudah memutuskan untuk serius untuk melanjutkan hubungan mereka ke depan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, di tengah kabar liburan Fuji dan Farrell Bramasta kemarin, tak dipungkiri memang restu orang tua sudah menjadi sinyal positif dalam hubungan yang tengah dijalani Fuji Farrell. Vena Melinda, ibunda Farrell bahkan tak segan menunjukkan kebahagiaannya bisa mengenal sosok Fuji dan keluarganya. Meski mengaku baru bertemu, Mama Vena langsung merasa cocok dan nyaman dengan keluarga kecil almarhum Bibi dan Vanessa Angel ini. Menurutnya, Fuji adalah pribadi yang baik, kreatif dan dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Dan sambil tersenyum hangat, Mama Vena pun berharap silaturahmi yang kini mulai terjalin bisa terus berlanjut dan membawa kebaikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Haji Faisal, ayahanda Fuji. Meski dikenal kalem dan bijaksana, ia menyerahkan semuanya kepada sang buah hati. Asalkan hal itu baik, sebagai orang tua ia akan selalu mendukung sepenuh hati. Ya pasti kan kalau aku sih di luar dari hubungan Farrell sama Fuji, aku kan juga baru kenal ya sama Fuji dan Opa, Oma Gala. Artinya aku senang sama suasana dan orang-orang yang baik ya, yang vibes-nya positif, yang kreatif. Jadi kalau aku ngobrol sama Uti, itu banyak belajar sih dari anak-anak muda, gimana caranya kita bisa eksis, menggunakan teknologi dengan hal-hal yang positif, menghasilkan. Jadi bukan untuk tempat, medsos itu bukan tempat untuk mencaci maki, tapi untuk kreativitas dan produktivitas. Jadi buat aku bisa seru sama siapa aja, apalagi Putih ya, itu kan katanya Ratu FYP ya. Nah ini biangnya FYP berarti ya. Jadi kita senang lah tukar pikiran sama Opa, Oma Gala, orangnya orang-orang dari keluarga yang baik-baik. Dan aku suka sih ngeliat keluarga yang guyup. Gitu. Ya mudah-mudahan ya, ini silaturahmi. Gimana sih kamu Opa Mami awal proses mereka jadian itu seperti apa? Proses apa? Proses mereka bersama. Itu harus ditanyakan kepada Biar orang tuanya. Tapi kan kita nggak dikasih kisi-kisi ya. Anak sekarang itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita cuman mensyukur ya Mbak Bena, gimana terbaiknya kita support gitu. Paling kita cuman ngasih banyak-banyakan ke anak-anak gitu aja. Semasih baik ya kita support lah sebagai orang tua. orangnya kan gampang dong. Makanya juga saya lihat gampang, jadi kita keluarga ya tergantung si anak dan ketentuan yang kuasa. Berarti kalau memang sudah official, insya Allah ya? Insya Allah. Insya Allah dipercepat gitu ya? Ya, kita kembalikan kepada mereka berdua. Kita cuma mensupport sebagai orang tua ya Mbak Bena. Oke. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.